Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Guru ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua? Iya, alhamdulillah. Jangan lupa selalu awali hari dengan berdoa ya. Setelah berdoa, jangan lupa untuk sarapan pagi dulu biar tubuhmu kuat dan sehat. Iya. Silakan kalian lihat tuh anak-anakku. Itu gambar apa? Gambar apa? Iya, ada telinga, ada speaker. Kira-kira apa ya hari ini ya? Hari ini kira-kira materinya apa ya? Ayo ditebak dulu, kira-kira apa? Coba dilihat lagi tuh. Iya, kita akan belajar tentang bunyi ya. Ada telinga, ada speaker atau toa di masjid, yaitu berhubungan dengan bunyi ya. Nanti kita belajar tentang bunyi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bunyi, dan juga nanti bunyi memiliki sifat merambat. Nanti kita jelaskan di sini ya. Iya, baik, langsung saja ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bunyi ya, disimak ya. Kita semua itu dapat mendengar karena apa? Karena tadi kita memiliki telinga ya. Telinganya itu bisa menangkap bunyi. Bunyinya merambat melalui udara. Jadi Pak Irfan saat menerangkan di kelas, kalian bisa mendengarkan, yaitu karena ada rambatan ya, sehingga suara Pak Irfan bisa sampai ke telingamu. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan bunyi? Ayo, siapa yang tahu? Kalau sudah belajar pasti bisa. Ayo, bunyi apa? Iya, bunyi itu adalah energi yang dapat didengar ya. Bunyi itu adalah energi yang dapat didengar. Coba kalian boleh mendengarkan di sekitarmu, bunyi-bunyian yang ada di sekitarmu dengan seksama ya. Kamu kan pasti bisa mendengar berbagai macam bunyi. Ada bunyi yang terdengar dengan tinggi ya, suara tinggi. Seperti apa contohnya tuh di luar tuh, kalau ada mobil ataupun ada motor di blayer-blayer ya. Suara klaksonnya itu tinggi kalau belajar itu ya. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada suara misalkan itu menembak ya, itu juga ada suaranya. Di samping ada suara yang tinggi, ada juga bunyi yang terdengar rendah ya. Contohnya apa bunyi terdengar rendah itu? Jadi tidak semua orang bisa mendengar, hanya tertentu saja. Iya, yaitu dengan cara bisikan, membisik ya. Misalkan kamu bisik sama temanmu karena rahasia ya. Jadi itu bunyinya akan terdengar rendah. Kemudian bunyi itu ya, tinggi, rendah dan kuatnya bunyi, tinggi, rendah atau kuat lemahnya bunyi itu bergantung pada frekuensi, pada amplitudo dan pada resonansi. Ya, untuk mengetahui belajar tentang ini silakan nanti kalian boleh pinde itu ya, di pinde atau di scan itu, di sebelah itu ada barcode toh, silakan di scan aja ya. Berikutnya, nah bunyi yang kita dengarkan itu pasti memiliki sifat ya. Apa saja sih sifat bunyi? Iya, satu, bunyi memiliki sifat yaitu dalam perambatannya memerlukan medium ya. Bunyi itu merambatnya memerlukan medium. Oleh karena itu, bunyi dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan benda gas. Namun, bunyi tidak bisa merambat melalui ruang yang hampa udara. Ruang hampa udara itu contohnya di mana? Di atas, itu astronot itu saat mendatangi bulan, nah itu di sana tuh nggak ada udara, ruang hampa udara ya. Baik, kita lanjut sifat bunyi yang kedua. Apa contohnya apa? Yo, misalkan ini ya, dengarkan. Pada malam hari bunyi petir itu kan terdengar keras sekali dibandingkan bila petirnya muncul pada siang hari. Nah, itu karena mengapa kok bisa demikian? Itu termasuk sifat bunyi ya.
Iya, karena bunyi dapat dibiaskan ya. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan ya. Yang dibiaskan melalui gelombang bunyi. Baik. Yang ketiga sifatnya apa? Sifat-sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Apa buktinya? Nah, kalian kan pernah rekreasi itu ke gua, ke gua-gua ya. Coba kalian kalau bicara. Nah, nanti kan ada suara mendengung, ada suara pantulan. Nah, itu termasuk sifat bunyi. Bunyi dapat dipantulkan ya, suaranya menggema itu ya di dalam gua. Sudah tahu kan? Sudah pernah ngalami? Iya. Baik, kita lanjut. Iya. Tadi kita sudah mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi bunyi. Sekarang kita belajar tentang bunyi dapat merambat. Ya, tadi kan termasuk sifat bunyi itu bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Apa tadi? Ya, benda padat, benda cair, dan benda gas, gitu ya. Baik. Berbagai macam bunyi yang kamu dengar itu pada dasarnya dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi setiap benda yang bisa menghasilkan bunyi namanya adalah sumber bunyi. Bisa menyebutkan sumber bunyi atau alat-alat yang termasuk dalam sumber bunyi? Di sekitarmu ada ya. Tidak hanya sekitarmu. Tadi waktu kamu makan sarapan pagi, menggunakan apa? Garpu dan sendok. Silakan garpu dan sendok dipertemukan, nanti akan berbunyi, ya, digesekkan atau dipukulkan akan menghasilkan bunyi, yaitu termasuk nanti bisa menjadi sumber bunyi ya. Itu salah satu contoh di depanmu saat makan kan ada. Silakan cari lagi yang lainnya ya. Berikutnya, ketika benda bergetar, maka getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya ya, sehingga getaran udara tadi bisa sampai ke telingamu ya, sehingga kita bisa mendengar ya. Lanjut kita ya. Bunyi tadi dapat didengar karena memiliki sifat bunyi dapat merambat. Baik, kita langsung bahas saja ya. Ya, itu lihat di bawah ada gambar-gambar itu. Yang satu gambar apa itu? Yang paling atas kiri itu adalah ini ya, saya tunjukkan ini ya. Ya, ini itu adalah gambar anak sedang saling bicara melalui media selang plastik. Nah, kemudian sampingnya adalah gambar anak yang bermain air, kemudian ada corong kecil, ada ember ya. Itu nanti juga untuk pembuktian bahwa bunyi dapat merambat melalui air. Kemudian gambar yang paling kanan bawah itu adalah gambar petir ya, tadi sudah sampaikan petir ya. Petir itu merambatnya melalui udara ya. Petir merambatnya melalui udara ya. Kita lanjut ya. Ya, bunyi itu tadi merambat melalui media benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, ini ya. Ini adalah perambatan bunyi melalui benda padat ya. Tadi gambar sebelumnya, gambar yang pertama ini ya. Ya, ini ya, yang menggunakan selang itu ya, itu namanya termasuk contoh perambatan bunyi melalui benda padat ya. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat kamu gunakan untuk membuat mainan, misalnya membuat mainan telepon kaleng ya. Pakai mainan telepon kaleng bisa ya, yaitu dengan cara di antaranya ada 2 kaleng, kemudian dihubungkan dengan benang string ya, atau benang kasur ya. Kemudian nanti kalian satunya bicara, kalian satunya mendengarkan. Nah, itu termasuk bunyi merambat melalui benda padat. Yang kedua apa tadi?
Iya, perambatan bunyi melalui benda cair ya. Contohnya tadi di ember tadi ya, di ember ya. Kemudian contoh yang lain lagi, misalkan ini perambatan bunyi melalui benda cair itu adalah begini ya. Misalkan ada dua batu diadu di dalam air, maka pasti akan ada suara atau bunyi ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui zat cair ya. Kemudian bisa dimaafkan yang lainnya lagi, yaitu saat tim SAR di dalam laut itu ya, yang ingin membantu seperti kemarin itu ya, kapal yang tenggelam, maka tim SAR itu dalam mencari kapal yang tenggelam ataupun nahkoda ataupun penumpangnya, apakah masih selamat, apakah tidak, atau di mana tempatnya, itu saling berkomunikasi di dalam air. Nah, itu kan berarti memang bunyi bisa merambat melalui benda cair. Kemudian yang ketiga ya, perambatan bunyi melalui benda gas ya. Tadi contohnya adalah petir ya. Petir itu kan dari langit di atas ya, ternyata dari bawah kita di bumi bisa mendengarkan. Nah, itu artinya melalui udara, melalui gas. Yang lainnya lagi, pagi hari itu yang kalian memelihara burung itu kan ada suara burung berkicau, bisa kamu dengar, yaitu melalui udara. Oh, namun Pak Irfan sarankan yang memelihara burung sebaiknya jangan dipelihara dalam sangkar, lebih baik dilepaskan, karena burung juga makhluk Tuhan, ingin hidup di alam bebas gitu ya. Baiklah, setelah ini kalian mencoba praktek ya, praktek di rumah bersama kakak ataupun bapak ibu, yaitu tentang bunyi merambat melalui benda cair, yaitu ya, ini kan mudah di rumah ada karena bisa dilakukan dengan cara sendiri. Alat yang digunakan apa? Tuh lihat, 1 ember besar, 2 air, 3 batu, 4 corong kecil. Lalu langkah kerjanya seperti apa? Langkah kerjanya seperti itu. 1, isi ember dengan air hingga penuh. 2, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. 3, usahakan corong tidak menempel pada tepi ember di tengah-tengah ya. Yang keempat, ketuklah salah satu sisi ember dengan batu secara perlahan-lahan ya. Alon-alon dhisik, kemudian mengeras gitu ya. Pelan-pelan, perlahan-lahan hingga keras. Sementara itu kalian coba dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu kalian tulis. Nanti disampaikan ke grup. Itu ya. Itu praktek di rumah harus dilakukan ya, biar nanti kalian bisa namanya eksperimen atau percobaan ya, sebagai pengalaman hidup ya. Kita lanjut ya. Iya, sebagai tugas untuk di rumah ya, ini 1, itu ada 3 gambar, silakan kalian tuliskan dari keterangan gambar itu bunyi yang ada dari gambar itu kira-kira merambatnya melalui benda apa. Ya, tadi disampaikan, sudah dijelaskan melalui 3 cara kan merambatnya. Benda apa tadi? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Atau gas itu bisa juga dikatakan udara ya. Baik. Nah, itu silakan diisi ya. Gambar pertama itu kira-kira merambat melalui apa, kedua melalui apa, ketiga melalui apa gitu ya. Nanti setelah selesai difoto, dikirimkan ke Pak Irfan ya. Itu ada di halaman 17 ya. Gitu ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa setiap hari selalu belajar, selalu membaca ya. Karena yakinlah kalau kalian mau, pasti kalian mampu. Yakinlah kalau kalian mau, pasti kalian bisa. Selalu belajar holisnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.